Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Nah, kita sudah sampai di akhir dari sesi 1. Sekarang kita akan membahas apa saja sih yang akan di-cover di sesi 2 sampai sesi 5. Nah, di sesi 1 ini kita baru saja belajar mengenai pengenalan machine learning. Jadi kita sudah tahu konsep dasar machine learning itu apa, kemudian apa itu bedanya machine learning dengan data mining dan data modeling. Kemudian ada juga tentang supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kalau supervised learning itu berdasarkan label, sudah dikasih tahu. Unsupervised learning itu tidak ada labelnya, dan reinforcement learning itu berdasarkan reward atau feedback yang diterima. Nah, kemudian kita juga telah belajar mengenai alur proses project predictive analytics. Mulai dari project definitionnya nih, kita mau ngapain dulu, kemudian data collection, kemudian semua proses sampai modeling, sampai deployment dan monitoring. Nah, terakhir kita membahas mengenai garis besar proses training untuk melakukan proses modeling dengan melakukan proses prediction. Di sesi 2 kita akan langsung praktek untuk menggunakan K-nearest neighbor, salah satu algoritma yang paling mudah untuk melakukan proses klasifikasi. Jadi sesi 2 itu isinya adalah klasifikasi, berarti tentang supervised learning. Kita akan mulai dengan pengenalan dataset terlebih dahulu. Jadi kita akan ada kasus, kita sudah ambil public dataset, kemudian kita coba pahami apa sih yang sebenarnya mau kita pecahkan. Kemudian kita mempraktikkan fase exploratory data analysis, kemudian melakukan pre-processing jika dibutuhkan. Nah, pre-processingnya ini bisa dengan dimensionality reduction, bisa dengan data cleansing dan sebagainya. Kemudian training data. Nah, training data itu berarti nanti kita masukin featuresnya dan labelnya. Kemudian setelah selesai di training, kita akan mengecek akurasi model yang sudah di training dengan melakukan prediction pada testing data. Nah, dari situ kita langsung dapat nih akurasi nanti seperti apa, dan teman-teman bisa menilai, oh berarti ini akurat nggak ya gitu. Nah, di sesi ketiga kita akan melanjutkan lagi klasifikasi. Tapi kalau yang klasifikasi di sesi 3 menggunakan campuran antara numerical data dengan categorical data. Jadi di sesi 2 kita menggunakan angka saja. Nah, di sesi 3 nanti akan ada kombinasi. Nah, klasifikasinya menggunakan dataset Titanic. Jadi kita akan mencoba memprediksi apakah seorang penumpang itu cenderung akan meninggal atau akan survive di kapal Titanic berdasarkan data yang ada. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan pengenalan dataset, lalu ada data analisis, kemudian nanti ada modeling untuk melakukan klasifikasi. Habis itu kita akan mengecek akurasi modelnya. Nah, teman-teman akan mengeksplor beberapa jenis algoritma yang berbeda yang bisa digunakan untuk klasifikasi. Nah, setelah kita menghabiskan sesi 2 dan 3 dengan supervised learning, nah di sesi keempat kita masuk ke unsupervised learning. Nah, unsupervised learning yang paling mudah adalah clustering dengan menggunakan K-means algorithm. Nah, nanti kita juga akan melakukan proses yang sama, tapi nanti teman-teman bisa melihat, oh jadi ini bedanya ya, kalau nggak ada label kita cuma bisa explore sampai sini gitu misalkan. Tapi bukan berarti clustering tidak berguna. Clustering sangat berguna untuk banyak proses bisnis gitu. Kemudian yang terakhir kita akan mempraktikkan market basket analysis. Nah, apa itu market basket analysis? Market basket analysis itu adalah bagian dari association rules mining. Jadi dia mengecek asosiasi antara barang-barang yang ada di sebuah transaksi. Barang apa aja sih yang biasanya muncul berbarengan gitu. Nah, ini sangat berguna untuk teman-teman yang misalkan di retail gitu. Jadi bisa tahu gimana caranya cross selling atau upselling. Nah, cross selling upselling ini adalah menjual barang-barang lebih banyak gitu. Jadi kalau mau bikin package 50.000 dapat ini yang orang-orang itu kira-kira paling suka, itu apa ya gitu. Jadi itu akan membuat para customer lebih happy gitu untuk membeli produk bundle tersebut. Nah, seperti biasa, kita akan menutup pembelajaran modul dengan tes akhir, di mana teman-teman akan menjawab pertanyaan pilihan ganda dan harus mendapatkan skor minimal 70 untuk mendapatkan sertifikat penyelesaian. Sudah siap? Mari kita lanjut ke sesi 2. Terima kasih dan sampai jumpa.